Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Amelia, NIM 230602139. Saya dari unit 4. Saya akan membahas tentang organisasi dan lingkungan bisnis. Pengertian organisasi dan lingkungan bisnis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya seperti sekelompok orang yang bekerja sama, layaknya asosiasi lingkungan, serikat pekerja, ataupun perusahaan. Yang selanjutnya, pengertian lingkungan bisnis menurut Kate Davis adalah kumpulan dari semua kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Sedangkan secara umum, lingkungan bisnis merupakan suatu keadaan yang terjadi di sekitar bisnis secara keseluruhan atau kondisi luar dalam perusahaan atau bisnis yang bisa mempengaruhi laju dari usaha tersebut. Contohnya, kebijakan kenaikan nilai pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikeluarkan oleh pemerintah berpotensi membuat pelanggan akan membeli produk dalam jumlah yang lebih sedikit daripada yang jual. Dalam hal ini, bisnis harus menetapkan kembali harga jualnya agar bisa keluar dari masalah tersebut. Yang selanjutnya, pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan organisasi adalah keseluruhan elemen yang menentukan keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan target tertentu. Lingkungan organisasi terdiri dari lingkungan internal organisasi. Lingkungan internal organisasi yaitu semua elemen yang berada di dalam organisasi yang dapat dikontrol secara langsung oleh manajemen, serta mempengaruhi secara langsung terhadap kegiatan organisasi, seperti pemimpin organisasi, manajer organisasi, atau anggota karyawan organisasi. Yang kedua, lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal organisasi dapat dibedakan menjadi dua. Ada lingkungan eksternal mikro atau lingkungan eksternal tidak langsung, yaitu semua elemen yang berada di luar lingkungan organisasi yang secara langsung berpengaruh pada kegiatan organisasi seperti klien, pesaing, dan pemerintah. Yang kedua, lingkungan eksternal makro atau lingkungan eksternal tidak langsung, yaitu semua elemen yang berada di luar lingkungan organisasi yang secara tidak langsung berpengaruh pada kegiatan organisasi. Hubungan antara organisasi dengan lingkungan organisasi. Terdapat hubungan yang erat antara organisasi dengan lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup suatu organisasi. Kesuksesan suatu organisasi tergantung pada kemampuan organisasi tersebut dalam mengimplementasikan organisasi dengan lingkungan organisasi akan menghasilkan organisasi sebagai sebuah sistem, di mana sistem organisasi dipengaruhi oleh sub-sub yang terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang keduanya akan sangat berhubungan. Lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek lingkungan. Teknologi lingkungan umumnya mempelajari lingkungan seperti kimia, penghijauan, polusi, atau lain-lain. Teknologi ini diterapkan sejak revolusi industri hingga sekarang berkembang dengan pesat seiring dengan perubahan zaman. Istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan kelas elektronik yang dapat mempromosikan pengelolaan sumber daya. Bagaimana faktor teknologi berdampak terhadap bisnis? Perubahan teknologi tidak hanya mempengaruhi produk dan cara pemasarannya, tapi itu juga mempengaruhi bisnis dalam beberapa cara. Misalnya dalam proses produksi. Yang pertama, teknologi dapat meningkatkan total output melalui peningkatan produktivitas. Perusahaan dapat menghasilkan output per unit yang lebih banyak dengan input yang sama seperti sebelumnya. Yang kedua, teknologi baru berkontribusi mengurangi biaya operasi. Misalnya, mengadopsi teknologi robotik mengurangi tenaga kerja. Yang ketiga, teknologi juga memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk baru. Misalnya, kehadiran teknologi internet memungkinkan penerbit buku untuk meluncurkan e-book. Meskipun beberapa berdampak positif, tapi kemajuan teknologi juga memunculkan risiko dan ancaman bagi bisnis. Itu membuat produk lama menjadi lebih cepat usang, misalnya smartphone dengan resolusi kamera yang tinggi mengurangi minat terhadap produk kamera konvensional, membuatnya menjadi produk serbaguna. Adapun yang ketiga, lingkungan politik dan legal. Political and legal atau lingkungan politik dan hukum adalah kekuatan di luar perusahaan yang berasal dari pengaruh pemerintah terhadap bisnis, baik yang bersifat peluang maupun ancaman. Lingkungan politik mengacu pada faktor-faktor di luar perusahaan yang berkaitan dengan pemerintah atau urusan publik suatu negara yang mempengaruhi perusahaan. Pengaruh politik dan lingkungan bisnis.
Resiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politikal, kecuali organisasi kreatif atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnisnya secara umum akan berjalan dengan lancar. Adapun tujuan kebijakan politik, tujuannya ada 4. Yang pertama, mendukung bisnis internasionalnya. Yang kedua, melindungi industri dalam negeri. Yang ketiga, melindungi pasar lokal. Sedangkan yang terakhir ataupun yang keempat, mencegah larinya devisa ke luar negeri. Nah, selanjutnya lingkungan hukum. Lingkungan hukum yakni peraturan-peraturan di mana usaha dijalankan. Selain hukum, terdapat etika yang menjadi bagian dari norma yang tidak dapat diabaikan dalam bisnis, karena etika merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah dalam setiap tindakan yang dilakukan. Tujuan hukum lingkungan hidup sebagai keseimbangan ekosistem, karena terbentuknya hubungan hukum yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Keanekaragaman lingkungan sangat beraneka ragam dan secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, lingkungan hukum domestik. Dalam lingkungan domestik, setiap pelaku bisnis harus mematuhi hukum negara asalnya. Hukum domestik dapat mempengaruhi impor maupun ekspor produk tertentu. Banyak negara yang melarang impor produk seperti obat-obatan terlarang, senjata, minuman keras, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, lingkungan hukum luar negeri. Sekali suatu produk telah melampaui batas negara, maka produk itu akan terkena hukum yang berbeda. Dalam situasi ini, negara produsen harus mematuhi semua peraturan dan persyaratan di negara tujuan, walaupun sering dijumpai diperlakukan diskriminatif terhadap bisnis dan produk asing. Nah, selanjutnya lingkungan organisasi kultural. Lingkungan sosial budaya adalah lingkungan antar manusia yang meliputi pola-pola hubungan sosial serta kaidah pendukungnya yang berlaku dalam suatu lingkungan spesial atau ruang, yang ruang lingkupnya ditentukan oleh berlakunya pola-pola hubungan sosial termasuk perilaku manusia di dalamnya, dan oleh tingkat rasa integrasi mereka yang berada di dalamnya atau modifikasi dari Kismadi tahun 1998. Lingkungan sosial budaya terbentuk mengikuti keberadaan manusia di muka bumi. Oleh karena itu, lingkungan sosial budaya sudah ada sejak makhluk manusia atau Homo spesies ini ada atau diciptakan. Lingkungan sosial budaya lebih menekankan aspek manusia dalam hidup lingkungan. Lingkungan sosial budaya mengalami perubahan sejalan dengan peningkatan kemampuan adaptasi kultural manusia terhadap lingkungannya. Gambaran lingkungan bisnis sosial budaya dan perannya dalam bisnis lingkungan sosial mencangkup kebiasaan adat istiadat, nilai dan karakteristik demografis dari masyarakat, di mana sebuah organisasi berproses, proses sosial budaya. Yang selanjutnya, faktor sosial budaya organisasi atau perusahaan adalah bagian dari sistem organisasi masyarakat. Karena itu, perusahaan tidak bisa terlepas dari pengaruh aspek sosial. Selanjutnya, perubahan gaya hidup dan harapan karir. Semua berpengaruh pada organisasi. Yang selanjutnya, lingkungan sosial budaya. Tidak hanya bervariasi antara kelompok, tapi itu juga terus berkembang dan berubah, memunculkan peluang dan ancaman bagi bisnis. Oleh karena itu, perusahaan perlu memantau terus tren tersebut dan mempertimbangkan implikasi strategis terhadap mereka. Mengapa faktor sosial budaya penting? Yang pertama, perusahaan menggunakannya sebagai dasar untuk penargetan pemasaran mereka. Yang kedua, faktor sosial demografi mempengaruhi potensi pertumbuhan di masa depan. Nah, adapun kesimpulan yang terakhir, pengelolaan lingkungan bisnis yang baik merupakan bagian penting. Ini membantu perusahaan memahami dan mengatasi tantangan dan peluang yang ada, serta memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang sesuai dengan norma dan regulasi yang berlaku. Perusahaan dapat mempengaruhi lingkungan bisnis melalui aksi bisnisnya. Yang ketiga, lingkungan bisnis dan organisasi bisnis sangat saling terikat. Lingkungan bisnis mempengaruhi bagaimana organisasi bisnis beroperasi dan membuat keputusan. Sementara organisasi bisnis mempengaruhi lingkungan bisnis melalui aksi dan keputusan bisnisnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami lingkungan bisnis dan organisasi bisnis secara mendalam untuk dapat beroperasi dengan sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.